Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Siti Kusnul Khotimah NIM 202131005 dan Alfian Akbar Hidayat 202131011. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu makalah yang berjudul Sejarah Hukum Islam dalam Pandangan Orientalis, Joseph Scack. Berikut ini adalah materi yang akan saya sampaikan. 1. Sejarah hukum Islam. Sejarah merupakan suatu rujukan yang sangat penting saat kita akan membangun masa depan. Sejarah berfungsi sebagai cerminan bahwa di masa silam telah terjadi sebuah kisah yang patut kita pelajari untuk merancang serta merencanakan matang-matang untuk masa depan yang lebih cemerlang tanpa tergoyahkan dengan kekuatan apapun. Islam datang kepada umat manusia oleh seorang Rasul yang diutus untuk memperbaiki kondisi bangsa Arab yang pada saat itu menyembah berhala, sistem masyarakat yang kacau balau. Hal inilah yang mengacu pada tahapan proses dalam penerapan syariat Islam agar kondisi bangsa Arab dapat ditangani dengan tegas melalui nas-nas dan hadis, baik tentang perintah maupun larangan yang berhubungan dengan hukum, yakni hukum Islam. 2. Sejarah orientalis. Orientalisme secara bahasa berasal dari kata Orient, bahasa Prancis yang berarti timur, lawan kata dari Occident yang berarti barat. Isme, Belanda isme, Inggris is, sendiri menunjukkan pengertian tentang suatu paham. Orientalisme berarti suatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa timur beserta lingkungannya. Orientalis adalah kumpulan sarjana-sarjana Barat, Yahudi, Kristen, ateis, dan lain-lain yang mendalami bahasa-bahasa Timur, bahasa Arab, Persia, Ibrani, Suryani, dan lain-lain. Hussein Haikal berpendapat bahwa penyebab atau awal mula Orientalisme ialah karena pergesekan orang Islam dan Romawi dalam perang Mu'tah dan perang Tabuk, karena pada saat itu orang Islam sedang bermusuhan secara politik. Sedangkan sebagian lainnya menulis bahwa Orientalisme lahir sebagai akibat dari perang salib atau ketika dimulainya pergesekan politik dan agama antara Islam dan Kristen di Palestina. Orientalisme ini hakikatnya adalah lanjutan dari perang salib melawan Islam, sebab sebenarnya perang salib ini belum berhenti, tetapi hanya mengambil bentuk dan warna yang berbeda di antaranya orientalis. Orientalis muncul dan kedok sebagai para ahli untuk mengadakan riset dan survei tentang sesuatu bidang ilmu pengetahuan dengan maksud tertentu untuk memasukkan berbagai macam fitnah, menebarkan isu-isu, melampiaskan segala isi hatinya dan kedengkiannya terhadap Islam, dan menulisi Islam dengan pena yang beracun. Para orientalis terang-terangan menolak sistem ilmu Islam yang asli. Ini berakibat menyimpangnya umat dari hakikat kebenaran dan meninggalkan hukum Islam. Dengan begitu jelaslah bahwa orientalisme adalah alat yang dipakai oleh musuh-musuh Islam yang ingin merusak dan menggerogoti dakwah dan ajaran Islam yang sangat sesuai dengan fitrah manusia tersebut. Para orientalis berusaha keras memerangi Islam dengan segala cara, gaya dan dayanya, dan dengan berbagai bentuk karena tujuan mereka terang-terangan dan ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Baik, materi berikutnya yakni biografi Joseph Scack. Joseph Scack lahir di daerah Ratibor, Polandia pada tanggal 15 Maret 1902. Dia berasal dari keluarga yang cukup religius. Ayahnya bernama Edward Scack adalah seorang Katolik Roma dan guru sekolah luar biasa, dan ibunya bernama Maria Moher. Pada tahun 1943, Scack menikahi wanita Inggris yang bernama Lois Isabel Dorothy. Scack memulai pendidikannya di kota kelahirannya, Ratibor, dengan mengawali belajar bahasa Yahudi. Selanjutnya, mengikuti jenjang gimnasium klasikal tahun 1911 sampai 1920. Kemudian memasuki dunia perguruan tinggi yaitu Universitas Breslau dan Leipzig.
dengan konsentrasi kajian filologi klasik, semitik, dan teologi. Salah satu karya besar Schach adalah The Origin of Muhammadan Jurisprudence tahun 1950. Buku ini merupakan konsentrasinya dalam bidang sejarah pembentukan hukum Islam. Karya berikutnya yang tak kalah populer ialah Introduction to Islamic Law tahun 1964. Di dalam buku ini banyak membicarakan format hukum Islam yang sistematis dalam konteks historis dengan redaksi yang lebih mudah dipahami. Berikutnya ialah pandangan pemikiran Joseph Schach. Pemikiran Joseph Schach merupakan pemikiran yang mempunyai kepercayaan tradisional mengenai hukum Islam yang telah mapan. Kajiannya tidak bersifat teologis maupun yuridis, akan tetapi lebih bersifat historis dan sosiologis. Dalam bukunya yang berjudul Introduction to Islamic Law, Schach memberikan pendapat bahwa hadis Nabi merupakan berkaitan dengan hukum Islam adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriah. Berikutnya pengaruh pemikiran Joseph Schach. Pemikiran Joseph Schach dalam karya-karyanya mengenai hukum Islam adalah sebuah karya besar dan dijadikan rujukan yang dapat memperkenalkan hukum Islam terhadap kaum barat dan menunjukkan bahwa hukum Islam bisa diterima dan berlaku untuk semua manusia. Namun, sikap Joseph Schach yang tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam menjadi sorotan besar dalam pembahasan ini dan merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dan yang terakhir, tanggapan terhadap gagasan Joseph Schach. Salah satu tanggapan terhadap gagasan Schach tentang pembentukan hukum Islam yaitu dari ahli sejarah hukum Inggris, Noel James Coulson. Coulson, walaupun mengakui validitas garis besar pandangan Schach, menganggapnya sulit untuk memahami keterputusan yang diciptakan Schach antara Al-Quran dengan pembentukan hukum Islam. Berbeda dengan Schach, Coulson berpendapat bahwa legislasi Al-Quran, khususnya aturan-aturan rinci mengenai hukum keluarga, telah dimunculkan perkembangan hukum Islam secara berkesinambungan. Selain Coulson, Azami, satu-satunya sarjana yang menulis buku khusus ditujukan kepada karya Schach. Terlepas dari kritiknya yang sangat detail, Azami secara umum mengemukakan pendapat yang sama dengan pendapat para sarjana lainnya yang mengkritik Schach karena tidak memberikan perhatian cukup kepada berbagai keputusan hukum Al-Quran yang menurut Azami merupakan kesalahan metodologis yang fundamental. Berikut yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.